Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda Soleh dan Soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dimanapun Ananda berada. Begitupun dengan ayah bunda, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan kita bisa mengikuti pembelajaran karakter pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Nah, Nanda Soleh Soleha, jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa semuanya untuk berdoa. Semoga kita dimudahkan memahami pelajaran yang Bunda sampaikan hari ini dan bisa bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pilar 4, yaitu menjadi pendengar yang baik. Ayo kita perhatikan gambar yang sudah ada di layar HP Ananda semua. Nah, saya memperhatikan orang yang sedang berbicara kepada saya. Pada gambar tersebut sudah terdapat gambar seorang anak kecil berbicara pada orang dewasa. Kita beri nama anak kecil tersebut adalah Indah, dan ini adalah ayahnya. Indah sedang diajak bicara oleh ayahnya. Pandangan Indah ke arah ayahnya, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, fokus melihat ke depan. Nah, seharusnya saat kita sedang diajak bicara dengan orang lain, sikap kita juga harus seperti demikian ya, memperhatikan orang yang mengajak kita berbicara, baik itu orang tua kita, ustadz, bunda, siapapun lawan bicara Ananda. Kita harus memperhatikan orang tersebut pada saat berbicara dengan kita ya. Itu adalah etika yang baik pada saat berbicara dengan orang lain, yaitu menjadi pendengar yang baik, memperhatikan orang yang sedang berbicara kepada kita. Yang kedua adalah saya memperhatikan ketika guru menjelaskan. Nah, seperti pada gambar yang sudah ada di HP Ananda semua, di situ ada dua gambar yang pertama dan gambar yang nomor 2. Nah, kita perhatikan gambar nomor yang pertama dulu ya. Di situ sudah ada gambar di mana sudah terdapat guru di depan anak-anak. Nah, semua anak-anak tampak tenang. Semuanya duduk rapi, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan. Semua duduknya tertib dan tenang. Sementara gambar nomor 2, kita bisa perhatikan gurunya sedang menjelaskan. Ada yang sedang bermain di bawah, ada yang teriak-teriak sana sini, ada yang sedang asik berbicara dengan temannya. Nah, suasana kelas tersebut tampaklah gaduh, tampak ribut. Banyak murid tidak memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nanti ada pertanyaan yang harus Ananda jawab. Oke, jadi kalau misalkan Bunda suruh pilih nomor 1 atau pilih nomor 2. Semuanya kita pilih nomor 1 ya. Jadi pada saat menjelaskan, Bundanya sedang menjelaskan, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus tertib supaya apa yang dijelaskan Bunda atau Ustadz di depan itu bisa Ananda tangkap. Maksudnya apa? Bisa kita pahami dan dimengerti dengan mudah. Tidak bicara, kalau gurunya bicara kita juga bicara di bawah. Gurunya di depan sudah capek-capek menjelaskan, tapi tidak ada yang memperhatikan, jadinya tidak ada yang masuk di otaknya, tidak ada yang dimengerti karena kita juga sibuk, tidak perhatikan Bunda atau Ustadz di depan menjelaskan. Jadi sikap yang seharusnya adalah memperhatikan dengan tenang ya, supaya apa yang disampaikan Bunda Ustadz bisa kita cerna dengan baik. Oke, selanjutnya adalah saya tidak memotong pembicaraan orang tua
Nah, di situ sudah ada gambar. Gambarnya adalah seorang ibu-ibu, dua ibu-ibu, dua anak-anak. Nah, ibu yang satu membawa anak juga. Nah, masing-masing membawa anak, tapi perbedaannya adalah ada anak yang dengan sabar menunggu mamanya bicara. Ada juga anak yang sudah tidak sabar, bahkan bajunya ditarik. Bajunya ditarik karena sudah tidak sabar mengajak ibunya pergi, padahal ibunya sedang berbicara dengan orang lain. Nah, kalau Ananda disuruh memilih, Ananda mau pilih jadi anak yang mana? Anak yang sabar menunggu ibunya sedang berbicara dengan orang lain ya. Jadi kita harus dengan sabar, kita harus tenang juga, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kalau orang tua tak sedang berbicara dengan orang lain, kita juga harus diam, mendengarkan saja. Nah, tidak boleh diganggu orang tuanya, tidak boleh dipotong pembicaraannya ya. Nah, kita lanjut pembelajaran. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Saya tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, di situ sudah ada gambarnya. Sudah ada gambarnya ya, semuanya sudah bisa lihat ya. Nah, di situ ada gambar yang pertama, nampak teman-teman kita sedang asik berbicara dengan teman-temannya, tetapi mereka saling sahut menyahut, mereka saling ingin berbicara, tidak mau bergantian saat berbicara dengan temannya. Semuanya berlomba-lomba untuk berbicara. Jadi kita tidak bisa dengar, kita tidak bisa mengerti teman kita menyampaikan apa, karena semuanya mau bicara, tidak saling memberikan kesempatan satu-satu bicara supaya jelas apa mau dibilang, toh. Nah, jadi yang seharusnya kita lakukan adalah menunggu giliran untuk berbicara, tidak memotong dan tidak saling menyahut, supaya kita paham apa yang sedang dibicarakan oleh masing-masing temannya. Nah, gambar nomor 2. Di situ tampak seorang guru sedang mengajar di dalam kelas. Nah, ada beberapa murid, tetapi ada anak yang ingin bertanya kepada gurunya, tetapi tidak tunjuk jari. Ada yang mau bertanya tapi langsung ngomong, tidak tunjuk jari dulu. Kan bagus kalau tunjuk jari dulu baru dipersilahkan untuk berbicara, baru berbicara. Tidak boleh tidak tunjuk jari langsung saja ngomong, atau yang lainnya tidak tunjuk jari, tidak apa langsung ngomong. Ada yang tunjuk jari dulu. Nah, sudah ada yang pada gambar ada beberapa anak yang tunjuk jari dulu, ada yang tidak tunjuk jari dulu, langsung saja ngomong. Nah, kalau Bunda suruh pilih, mau jadi anak yang mana? Mau jadi anak yang tunjuk jari, yang dipersilahkan dulu baru berbicara ya. Itu adalah etika ketika kita sedang ingin bertanya kepada guru kita. Nah, itu tadi beberapa penjelasan Bunda. Bunda mau kasih soal ya, dijawab di buku tulisnya. Soal yang pertama adalah, bagaimana sikap kita ketika kita diajak orang lain berbicara? Itu yang pertama. Jadi pendengar yang baik, Nak Di. Bunda bacakan soalnya, didengarkan baik-baik dan dijawab dengan baik juga. Dijawab dengan tepat jawabannya. Yang kedua, ketika ketika kita disuruh memilih mau jadi anak yang mana, mau jadi ini Bunda kasih gambar, mau jadi nomor yang 1 atau nomor 2, alasannya apa? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika sedang berbicara dengan teman kita? Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana sikap yang baik untuk berbicara atau bertanya kepada guru. Jadi itu tadi beberapa pertanyaannya, silahkan dijawab ya Ananda.
Nah, Ananda Soleh Soleha semua, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah Bunda berikan. Silahkan dijawab karena itu menjadi tugas Ananda hari ini. Nah, sebelum Bunda tutup pembelajaran hari ini, Bunda mau sampaikan mengenai pembelajaran kita tadi, bahwa ada beberapa manfaat dari kita menjadi pendengar yang baik. Di antaranya yang pertama adalah lawan berbicara kita akan lebih mudah dalam menyampaikan informasi, ya. Mudah menyampaikan informasi karena pembicaraannya tidak dipotong-potong. Kita menjadi pendengar yang baik, jadi lawan bicara kita nyaman berbicara dengan kita karena apa yang ingin dia sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Yang kedua, hubungan antar individu akan semakin baik. Nah, lanjut. Yang kedua, hubungan antar individu akan semakin membaik. Yang ketiga, pembicara tidak terganggu. Jadi lawan bicara tidak terganggu. Biasa kalau misalkan ada yang mau kita sampaikan, terus lawan bicara atau yang kita temani bicara itu memotong pembicaraan kita, biasa terganggu biasa dilupa apa yang mau dibilang karena dipotong pembicaraannya. Jadi kalau bicara sama orang lain itu harus didengarkan dengan baik apa yang orang tersebut mau sampaikan ke kita, ya. Harus jadi pendengar yang baik, Nak. Nah, terakhir, informasi dalam bentuk instruksi, umpan balik dan lainnya akan lebih jelas diterima. Jadi segala bentuk informasi yang orang lain akan sampaikan ke kita itu bisa kita terima dengan baik, dengan jelas apa penyampaiannya. Jadi mari Ananda semua, ayo kita belajar menjadi pendengar yang baik, ya. Menjadi pendengar yang baik pada saat berbicara dengan orang tua, dengan orang lain, dengan ustadz dan bunda, bahkan dengan temannya sendiri. Oke, cukup sekian yang bisa Bunda sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.